Baik, selamat datang di kelas metodologi penelitian dengan saya Debbie Eka Putri SEMM. Ya, hari ini kita akan membahas yaitu mengenai yang namanya program SPSS. Mengenal apa sih itu SPSS ya? Oke, nah SPSS itu sebenarnya adalah alat yang digunakan untuk mengolah data. Nah, jadi kalau dikatakan alat, nah berarti tidak hanya satu, pasti lebih dari satu ya. Nah, jadi sebenarnya mengolah data ini ya bukan hanya memakai SPSS, tapi kita coba dulu menggunakan SPSS karena di kampus kita masih menggunakan SPSS ya. Nah, walau sebenarnya ada beberapa yang sudah memakai ya, kalau misalnya di data keuangan itu bisa SPSS, dan juga ada aplikasi satu lagi yang namanya alat pengolahan datanya itu adalah eViews. Oke, eViews ya. Kemudian di data primer ya, yang mengenai tentang kuesioner, nah itu boleh dengan menggunakan SPSS dan boleh juga dengan menggunakan yang namanya Smart PLS ya. Nanti kalau kamu lihat ada tuh Smart PLS. Sebenarnya banyak lagi ya, ada MOS ya. Nah, banyak lagi terkait dengan alat pengolahan data. Nah, tapi kita coba dengan menggunakan SPSS. Ya, apa itu sih SPSS ya? SPSS itu adalah kepanjangan dari Statistical Product Service Solution. Nah, ada yang versi, nah kita nih menggunakan versi 21 ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, mungkin kalau yang versi 25 mungkin ada perbedaan dikit aja ya, dan juga versi 27 mungkin ada perbedaan dikit aja. Nah, jadi kita coba dengan menggunakan aplikasi SPSS yang versi 21 ya. Nah, yaitu kita olah, yaitu kita mulai dari yang pertama, yaitu ada nanti yang namanya uji asumsi klasik. Tuh, ya. Nah, sesuai dengan data yang sudah Anda kumpulkan di pengumpulan data, ya, di Excel yang sudah saya suruh di tugas Anda juga. Oke, baik. Nah, saya jelaskan dulu. Nah, jadi di bawah ini lihat, ini ada data view, dan di sini ada yang namanya variable view. Nah, jadi data view, ya, di data view ini adalah data yang nanti ya dari Excel itu nanti kita pindahkan kemarin. Oke, kita coba aja langsung ya. Oke, baik. Nah, data yang dipindahkan ke yang namanya SPSS tadi, kok jadi agak lupa ya. Nah, oke, misalnya judulnya adalah pengaruh leverage ya, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas. Gitu ya, misalnya judulnya tentang itu. Nah, atau misalnya begini, pengaruh leverage dengan pengaruh leverage terhadap profitabilitas dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi atau sebagai variabel intervening. Ingat, tetap kita urutkan yaitu X1, X2, ZY. Nah, jadi kita buat yang leverage. Nah, leverage yang diambil itu adalah angka yang ini ya. Yang ini di blok. Oke, di blok. Oke, bukan yang rata-rata ya, tetapi yang ini. Oke, baik. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini. Oke. Nah, muncullah ini ya. Nah, kita lihat N-nya. N itu adalah jumlah data, ini adalah jumlahnya 60. Oke, berarti 12 perusahaan selama 5 tahun. Saya. Oke, kita lanjut pemindahan dari yang ukuran perusahaan ya. Sama seperti tadi, bukan yang rata-rata, tetapi adalah yang kali. Hasil perhitungannya. Oke, kita pindahkan kemari. Kemudian kita pindahkan yang return on asset atau yang profitabilitas.
Nah, itu di data view. Sekarang kita buat yang variable view. Oke, variable view kita namain ya. Namanya ini misalnya, boleh kita buat di sini ya. Itu namanya adalah leverage. Oke, dengan label yaitu debt to equity ratio atau kita singkat dengan DER. Kemudian variabel yang kedua itu adalah ukuran perusahaan. Ingat membuatnya dengan ini ya, garis bawah, karena tidak boleh spasi. Kemudian label kita buat LM total. Kemudian variabel ketiga itu ada profitabilitas. Profitabilitas. Oke, dengan label yaitu ROA. Ya. Nah, kemudian decimals, ya decimals. Nah, ini kita buat 4 desimal. Itu maksudnya adalah 4 di belakang. Oke. Kemudian perhatikan, nah, tadi saya lupa ya. Ini ada name, type, width, decimal, label, values, missing, columns, lines, measure, dan row. Jadi yang perlu diisi itu adalah name, decimals, label, dan juga measure aja. Lainnya sama aja sih, overall sama semua. Ini scale, ini measure yang dipilih scale ya. Maksudnya ini adalah skalanya, ya skala rasio. Oke, ini udah variable view, kita pindahkan ke data view kembali. Oke, kita lihat benar ya. Ini kok masih, oh pas. Nah, ini maksudnya kenapa koma. Nah, ini 0 depannya ya, 0,7420, ini 26,2240, 0,011110. Nah, ini karena kita buat 4 desimal tadi. Ya. Oke, kita cek semuanya. Apakah semuanya ada 60 data? Benar ya, 60 data. Oke. Ya, kita lanjut ke analyze. Analyze, regression, linear. Nah, ingat dependent. Dependent adalah variabel terikat atau variabel simbolnya variabel Y. Kita buatlah profitabilitas. Kemudian independent. Independent adalah variabel bebas, simbolnya X. Nah, ini DER dan LM total aset. Kita pindahkan. Oke. Nah, walau sebenarnya misalnya LM total aset itu sebagai ya, LM total aset itu sebagai tadi mediasi atau mediasi atau moderating tetap dibuat di independen ya. Karena kita mau olah uji asumsi klasik dulu. Oke. Kemudian kita pilihlah di sini statistik. Ya. Statistik kita pilih langsung R-square, collinearity diagnostik, kemudian Durbin-Watson checklist. Continue. Kemudian plots. Dependent ini ya, Z-pred ke X, S-receipt ke Y. Nah, di sini ada pilihan standardized residual plots dengan histogram dan normal probability plot. Nah, ini jika kita mau melihat yang namanya uji normalitas dengan menggunakan histogram dan normal probability plot, ya ini di checklist. Tapi kebetulan kita nggak mau lihat dari sini ya, tapi kita mau lihat dari yang kolmogoraf. Jadi, kita tidak usah men-checklist, langsung continue. Kemudian di sini save. Ya, save kita pilih, ini ada predicted values dan ada residuals. Nah, yang sudah di video sebelumnya itu ada uji asumsi klasik yang uji normalitas, itu ada yang kita lihat residual. Nah, berarti yang kita pilih adalah residual, yang kita pilih adalah unstandardized residual. Kemudian kita continue. Kemudian kita pilih oke. Ya. Nah, nanti akan keluar hasilnya di output, kemudian kita balik lagi dulu kemari. Nah, di sini ada res 1. Ini maksudnya adalah yang residual tadi yang udah kita checklist save di unstandardized residual. Nah, kemudian kita analyze, kita mau lihat yang dari ini ya, dari normalitas kok jadi agak lupa. Jadi yang dipilih adalah yang analyze, non parametric test, kemudian ada legacy dialogs. Di situ ada chi-square, binomial, runs. Kita tidak pilih yang chi-square, tapi kita pilih yang satu sampel KS atau one sample Kolmogorov
Smirnov test, itulah satu sampel KS ya. Oke, satu sampel KS kita klik, kemudian ini langsung aja Ctrl A, kemudian dipindah ke tes variable list. Jadi semua itu udah ya, kita pilih oke. Baik, kita lihat hasilnya ya. Oke, kita lihat di situ hasilnya adalah der LN total aset ROA dan unstandardized residual. Yang kita lihat adalah yang normalitas yang pertama itu adalah nilai asymptotic to tail. Lihat kursor saya, asymptotic to tail ya, nilainya itu adalah 0,157, 0,312, 0,261 dan 0,231. Semua itu di atas 0,05. Hasilnya adalah berarti yang di atas 0,05 berarti adalah data terdistribusi normal ya. Data terdistribusi normal. Nah, jadi Bu, kalau misalnya begini, nilai DER-nya itu enggak 0,05 loh. Kemudian LN total asetnya enggak juga. Baru ROA-nya pun enggak juga. Tapi yang standardized-nya di atas 0,05 itu gimana ya Bu? Atau hanya satu aja Bu? Gitu ya, sama standardized. Nah, jadi ingat sebenarnya ya ada beberapa versi terkait dengan pemahaman dengan ini. Kalau di kampus kita itu minimal kalau X-nya itu misalnya begini, ini ada 3 ya, ada 3 variabel. Nah, itu minimal hanya satu yang tidak lolos. Nah, itu boleh dilanjutkan. Tetapi ada versi buku yang lain itu mengatakan hanya melihat dari nilai unstandardized residual aja. Ya. Jadi pun itu sebenarnya opsional. Jadi kalau misalnya seperti ini nanti pada saat pengolahan data coba diskusikan lagi dengan dosen pembimbing Anda. Ya, oke. Jadi di sini sebenarnya yang paling baik itu, nah ini bagus berarti semua datanya ya, semua normal, semua di atas 0,05. Itu yang untuk uji asumsi klasik yang normalitas. Itu yang menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Kemudian yang kedua kita lihat ya, kita lihat itu dari collinearity statistik atau multicollinearitas. Nah, itu dari tabel yang ini ya, tabel koefisien. Lihat kursor saya, kayak ini. Nah, tadi syaratnya adalah nilai tolerance itu harus lebih besar dari 0,1. Ternyata di atas ya, 0,703, berarti dia lolos. Kemudian yang fifth di bawah 10, benar? Nah, jadi ini nilainya di bawah 10 ya, 1,422. Oke, 22 lolos. Yaitu tidak terjadi uji multicollinearitas. Oke, kemudian yang ketiga kita lihat dari grafik scatter plot. Ya, ini grafik scatter plotnya. Nah, plotnya titik-titik atau bulat-bulat ini dia menyebar secara acak ya. Nah, berarti lolos juga. Baik. Yang keempat adalah nilai dari Darwin-Watson ya, nilai Darwin-Watson 2,460. Sebentar saya buka dulu apanya ya, tabel Darwin-Watson. Oke, kita kembali. Nilai DW-nya ini 2,460 ya, 2,460. Baik. Kita ke Word aja ya. Oke. Oke, nilai DW-nya itu adalah 2,460. Oke. Nah, kemudian kita harus cari nilai DL dan DU ya.
Oke, udah kelihatan ya. Nilai DL harus kita cari ini dari tabel Darwin-Watson. Oke, saya buka tabelnya. Oke, nah ini tabel Darwin-Watson dengan alfa 5% ya. Nah, jadi kita lihat di sini ada K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3, K sama dengan 4, dan K sama dengan 5. K itu maksudnya apa? K itu adalah variabel bebas. Nah, jadi variabel bebasnya ada berapa tadi? 2. Ya, ada leverage dan juga ukuran perusahaan. Walau ukuran perusahaan itu sebagai variabel moderating atau intervening, itu tetap di uji asumsi klasik dianggap sebagai variabel bebas ya. Nah, jadi tadi K-nya 2 ya. Baru N-nya itu adalah N-nya 60. K-nya 2, berarti nilai DL-nya berapa ya? Oke, nah ini di atas ya. Nih, 60. DL-nya 1,5144 dan juga DU-nya 1,6518. Oke, DL-nya itu 1,5144 ya. Ini perhatikan kursor saya. Ini 1,5144, DU-nya 1,6518. Oke. Kita pindahkan lagi ke Word ya. Oke, DL-nya tadi sudah dapat ya. DL-nya 1,5144. Kemudian DU-nya 1,6518. Oke. Nah, kebetulan kan ini kan nilai DL dan DU-nya kan kita harus ini ya. Kita harus kurangkan lagi nih ke 4. 4 dikurang DL berapa? Karena kalau kita tidak buat 4 dikurang DL dan 4 dikurang DU, nah nilainya DW ini tidak di antara yang ini. Gitu. Nah, jadi kita harus buat 4 kurang DL dan juga 4 kurang DU. 4 dikurang 1,5144. Kemudian itu hasilnya berapa ya? Kemudian 4 dikurang 1,6518. Oke, kita kurangkan dulu ya. Dikurang 1,5144 itu hasilnya adalah 2,4856. Kemudian yang 4 kurang DU, 4 dikurang 1,6518. Hasilnya adalah 2,3482. Oke. Ya, berarti nilai DW itu di antara ya, nilai DW itu berarti DW di antara 4 dikurang DU lebih kecil, ini DW lebih kecil 4 dikurang DL. Oke. Ya. Berarti ini 2,3482 lebih kecil dari 2,460 kecil 2,4856. Bisa ya. Nah, berarti dia masih memenuhi kriteria. Lihat kembali, cek di tabel yang ada di bab 3. Nah, berarti oke, semua sudah lolos yang untuk uji asumsi klasik ya. Dari tadi mulai normalitas, multikolinearitas, heterogenesitas, dan juga autokorelasi. Nah, jadi tugas Anda olahlah data yang dari populasi dan sampel yang ada di Excel. Bukan populasi ya, dari sampel yang di Excel Anda, kemudian olah dengan menggunakan aplikasi SPSS ya. Nah, uji asumsi klasiknya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu, kerjakan, nanti saya buat tugasnya di Google Classroom. Jadi olah yang untuk uji asumsi klasik dan berikan jawabannya apakah lolos atau tidak. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas Anda di GC.